Asal-usul mengapa air laut itu asin. Pada zaman dahulu, hiduplah dua bersaudara yang memiliki karakter yang sangat berbeda. Yang tertua bernama si Lokek. Ia memiliki sifat yang jelek, yaitu suka menyombongkan diri sekaligus kikir. Tidak ada satu harta pun yang ia miliki yang tidak ia sombongkan. Oleh sebab itu, banyak orang yang tidak suka kepadanya. Adapun adiknya bernama si Syukur. Si Syukur hidup sederhana dan sangat hemat. Selain itu, ia juga selalu bersyukur akan rezeki yang ia peroleh dari Tuhan. Hidup si Syukur ini dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Suatu ketika, Tuhan sepertinya ingin menguji kebaikan hati si Syukur. Dibuatnya si Syukur bermimpi. Mimpi yang aneh dan sangat menakjubkan sekali. Dalam mimpinya, si Syukur bertemu dengan seorang laki-laki tua. Laki-laki tua itu kemudian memberi si Syukur sebuah lesung lengkap dengan alunya. Laki-laki tua itu mengatakan bahwa sebagai pemilik si lesung, Syukur dapat meminta apa saja. Dan keinginannya pasti akan dapat terkabul. Tidak lupa, laki-laki tua itu juga memberitahu bagaimana cara membuat lesung tersebut berhenti untuk bekerja. Keajaiban terjadi. Setelah si Syukur bangun dari tidurnya, ia menjumpai bahwa tangannya sedang memegang lesung. Padahal tadi itu adalah sebuah mimpi. Tapi ternyata mimpi itu berubah menjadi kenyataan dan sesuatu yang pasti. Dengan penasaran, si Syukur kemudian mencoba lesungnya itu. Ia ingin tahu apakah kata-kata laki-laki tua dalam mimpinya itu benar-benar dapat terbukti atau tidak. Pada waktu itu, karena merasa sangat lapar, ia menginginkan makanan. Seketika alunya menumbuk sendiri. Dan tidak begitu lama setelah itu keluarlah makanan yang lezat dari dalam lesung. Melihat itu, si Syukur menjadi sangat senang. Ia kemudian meminta banyak hal dan semuanya dikabulkan. Karena apa yang ia inginkan semuanya terkabul, si Syukur pun menjadi malas. Ia kini tidak lagi mau bekerja. Kehidupan si Syukur yang nyaman tanpa bekerja membuat kakaknya menjadi heran. Ia merasa heran terhadap adiknya itu yang tidak bekerja tetapi hidup selalu berkecukupan. Sifat dengkinya mulai muncul dan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, ia mengintip ingin tahu kehidupan sehari-hari adiknya. Dari pengamatannya, ternyata ia menjumpai bahwa si Syukur bisa menjadi kaya disebabkan karena si Syukur memiliki lesung ajaib. Maka perasaan iri dan dengkinya pun sangat memuncak. Pada suatu malam, ketika semua orang tidur dengan nyenyak, si Lokek dengan mengendap-endap memasuki kamar adiknya dengan niat mencuri lesung ajaib tersebut. Dengan hati-hati, ia ambil lesung itu dari kamar adiknya kemudian pergi jauh-jauh dari kamar adiknya.
Pencurian itu berlangsung sukses. Ia pun kabur keluar daerah dengan membawa lesung tersebut. Keesokan harinya, si Syukur terkejut karena lesungnya lenyap. Dicarinya kemana-mana lesung itu, tetapi ia tidak menemukannya. Semua orang yang ada di sekitar rumahnya telah ia tanyai, tetapi tidak ada satupun yang mengaku melihat lesung itu. Sejauh ini, ia masih belum berjumpa dengan kakaknya. Namun, lama mencari kakaknya dan tidak kunjung ketemu, akhirnya ia menyimpulkan bahwa lesung tersebut dibawa si Lokek. Ia sadar akan hal ini, karena bersamaan dengan hilangnya lesung ajaib tersebut, kakaknya juga menghilang. Selain itu, beberapa warga yang ia tanyai juga mengatakan bahwa mereka pernah berpapasan dengan kakaknya yang sedang membawa benda seperti lesung. Makin kuatlah prasangka si Syukur kepada kakaknya. Hati si Syukur memang baik. Meskipun lesung itu hilang, dicuri kakaknya, tetapi ia tidak menjadi marah dan dendam kepada kakaknya. Ia bahkan menyesal, karena sejak mempunyai lesung tersebut, ia jadi malas bekerja. Kemalasannya itulah yang menyebabkan kakaknya mungkin merasa iri kepadanya. Selain itu, karena malas, ia pun juga menjadi kurang terbiasa bekerja mencari nafkah. Padahal, dulunya apa saja yang ia inginkan selalu ia penuhi dengan bekerja. Ia merasa bahwa sekarang ia sedang dihukum oleh Tuhan. Ia pun bertobat dan berjanji untuk hidup menjadi lebih baik serta lebih giat lagi. Perubahan diri si Syukur ini mungkin dilihat Tuhan sebagai sebuah sikap yang baik. Karenanya, setelah si Syukur kembali bekerja, apa yang ia lakukan selalu menghasilkan harta yang melimpah. Jauh melimpah melebihi ketika ia memiliki lesung ajaib tersebut. Si Syukur pun makin bertambah rasa syukurnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun kakaknya si Lokek, karena ia merasa ketakutan pada si Syukur, takut dilaporkan kepada yang berwajib sebagai pencuri, ia pun berniat pergi ke tempat yang sangat jauh, menyeberangi lautan, ke pulau atau ke daerah yang lain. Karena terburu-buru, si Lokek tidak membawa harta apapun. Ia hanya membawa baju yang melekat di tubuhnya, serta lesung yang ia tenteng kemana-mana. Ia berpikir jika ia sudah sampai di tempat aman, ia akan meminta segala hal yang ia butuhkan. Untuk membiayai pelariannya, si Lokek menawarkan jasa untuk membersihkan perahu, sekaligus mengambil air dari laut untuk digunakan sebagai kebutuhan rutin. Kebetulan, air laut di situ sangat jernih dan rasanya segar untuk diminum. Saat itu Lokek sudah berada di atas perahu. Perahu itu pun telah berlayar lepas dari pelabuhan. Ketika berada di tengah lautan, salah satu awak perahu yang bertugas sebagai koki perahu berteriak bahwa ia lupa memberi garam sebelum berangkat. Dapurnya tidak bergaram dan makanan yang ada di atas perahu menjadi hambar semua. Ini jelas menjadi sebuah situasi yang rumit, mengingat mereka akan melakukan perjalanan yang cukup lama dan membutuhkan stamina yang luar biasa. Tentu saja mereka membutuhkan bekal makanan yang dimasak. Mendengar hal ini, si Lokek seperti biasa mulai menyombongkan diri. Ia meminta koki untuk tenang. Ia kemudian memamerkan lesung ajaib yang dibawanya itu dan mengatakan bahwa ia mampu membantunya mencarikan garam. Jangankan sejumput, katanya, berkarung-karung pun ia mampu sediakan. Semua yang ada di perahu itu tidak percaya kepada si Lokek. Mereka tertawa dan mengejeknya serta meminta bukti. Si Lokek yang panas
kemudian menunjukkan lesung curiannya itu, lalu ia meminta garam. Tidak hanya sejumput, tetapi banyak jumput yang ia minta. Ia meminta banyak agar orang-orang yang ada di perahu itu sadar bahwa apa yang ia katakan adalah benar adanya. Beberapa saat kemudian, garam mengucur dengan deras keluar dari dalam lesung. Semua orang yang melihat hal ini, terutama si koki, menjadi sangat takjub dan senang. Mereka pun berterima kasih kepada si lokek. Tidak berapa lama kemudian, si koki itu pun berteriak cukup kepada si lokek, karena ia melihat garam yang keluar menjadi terlalu banyak. Sayangnya, teriakan cukup ini tidak dapat ditanggapi dengan baik oleh si lokek. Ini disebabkan si lokek sedang kebingungan untuk menghentikan kerja dari lesung ajaib itu. Ia memang tahu cara menggunakannya, tetapi ia tidak tahu cara menghentikan kerja dari lesung tersebut. Karena ia tidak pernah menanyakan hal ini kepada adiknya. Segala mantra ia rapal untuk menghentikan aliran garam, tetapi cara itu tidak berhasil juga. Nada si lokek mulai putus asa. Ia pun akhirnya menyerah dan berteriak bahwa ia tidak mampu menghentikan kerja lesung itu. Semua yang ada di perahu menjadi panik dan berteriak-teriak. Perahu itu kini sudah penuh dengan garam. Orang-orang yang ada di dalam perahu tergopoh-gopoh mencoba menguras garam untuk dibuang ke laut. Sayangnya, kemampuan mereka menguras garam tidak sebanding dengan cepatnya garam keluar dari lesung. Garam itu pun kemudian menggunung di perahu. Dengan cepat, perahu itu tenggelam bersama semua orang yang ada di dalamnya. Mereka tenggelam di telan gelombang laut yang tiba-tiba datang menggila. Konon, sampai saat ini, lesung itu masih terus mengeluarkan garam dari dasar lautan. Karena itulah, air laut yang sebelumnya tawar dan segar berubah menjadi asin.